Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabatnya. Jemaah subuh membawa pada ilmu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang baru kita sudah membahas bahwa salah satu dosa besar yaitu berbohong, terutama pada perkara-perkara yang menyebabkan kemudaratan bagi orang ramai. Dan ini kedua dosa itu termasuk yang berbohong dengan menyebarkan hadis palsu, berbohong di atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berbohong dengan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dan ini perkara-perkara yang merusak kemaslahatan dan sekaligus merusak agama. Baik, kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu al-julus ma'a syurbatil khamr wa ghairihi min al-fusaq, yaitu bermajlis atau duduk bersama para peminum khamr dan orang-orang fasik yang berlaku. Jemaah, kalau pelaku atau peminum khamr itu jelas dosa, dan banyak ayat, banyak hadis yang mengharamkan laknat orang-orang yang meminum khamr. Hari ini kita dapatkan di sekitaran kita bahwa ada orang yang mungkin berpindah dari khamr, berpindah dari botol minuman kepada pil atau serbuk, atau kemudian dinamakan dengan sabu-sabu, dan semua itu adalah sama-sama dimaksud dengan peminum khamr. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang bisa menyebabkan mabuk, kalau digunakan banyak mabuk, maka yang setetes pun atau yang sedikit pun juga dianggap haram, walaupun tidak memabukkan. Jadi semua yang mabuk, dan bisa jadi dalam keadaan kita sudah terbiasa sehingga tidak lagi memabukkan, tapi kalau digunakan dalam keadaan banyak dia mabuk, maka hukumnya tetap haram. Dalam bentuk apa? Narkoba, dalam bentuk apa? Nah, ini perkara yang sampai Nabi mengatakan 10 orang terlibat dalam khamar ini dosanya sama. Jadi bukan hanya peminum saja, mulai dari yang menanam anggur untuk membuat minuman khamar, itu seperti wine, yang menanamnya, memetiknya, lalu menghantarkannya ke pabrik, lalu orang-orang yang bekerja di pabrik
yang mengolahnya, ada orang yang menjadi bartender, orang yang mencampurkan antara satu minuman dengan minuman sehingga menjadi khamar, sampai yang menuangkannya, yang menjual, membeli, sampai yang menuangkannya ke dalam gelas, maka semua mereka sama dosa. Jadi bayangkan bentekan dari khamar, 10 orang berikutnya berdosa, maka tidak boleh menjadi salah satu yang mempunyai koneksi terhadap khamar. Semua pekerjaan begitu. Kita tidak mencuri, tetapi kita menjadi penadah barang curian, maka dosanya sama dengan pencuri tersebut. Kita tidak makan riba, tapi kita yang menyediakan jalan, memperkenalkan kepada si fulan, kepada rentenir, sehingga terjadilah riba, maka dosanya sama. Jadi berhati-hati dengan hal-hal yang kita anggap seperti tidak berdosa, padahal kita pun terikut di dalamnya. Nah, kalau seandainya kita tahu bahwa khamar itu terlaknat, bahkan menjadi kepalanya maksiat, menjadi sumber maksiat, karena orang kalau sudah minum khamar, sudah mabuk, itu maksiat lain jalan, berzina, kemudian mulai membunuh, menzalimi orang, mencuri, keluar kata-kata buruk dari mulutnya. Nah, ini semua disebabkan sumbernya khamar. Kalau itu menjadi dosa bagi pelakunya, namun tentu orang bertanya, bagaimana seandainya kita berteman dengan mereka? Jadi kita berteman dengan para peminum khamar, kita sering duduk satu meja dengan mereka. Nah, inilah yang kemudian dibahas, dan ternyata melalui judul yang kita bacakan tadi, duduk-duduk atau julus, atau melakukan majlis. Nah, majlis itu ada majlis munkar, ada majlis yang disukai. Majlis munkar yang duduk bersama ahlul munkar atau ahlul maksiat. Nah, duduk bersama para peminum khamar atau sama dengan orang ahli maksiat yang lain ternyata juga dihukumi dengan dosa. Dan duduk ini yaitu bersahabat, dalam arti kata kita tidak mencegah perbuatan sahabat kita yang meminum khamar itu. Dan itu menunjukkan bahwa kita ridha bahwa dia telah melanggar salah satu daripada larangan. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 8. Kata Allah, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina. Kalau engkau mendapatkan orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, ini olok-olok ayat-ayat kami maksudnya perintah, larangan, mereka memperoloknya. Ketika Allah mengatakan tentang haramnya khamar, mereka sengaja minum khamar. Ketika Allah memerintahkan salat, mereka sengaja tidak salat. Jadi yang diperintahkan dilawan, yang dilarang pun mereka sengaja mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita temukan ayat yang begini, kalau kita temukan sekelompok orang yang begini, kata Allah, fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka. Fa'arid anhum, tinggalkanlah mereka hatta yaqutu fi hadisin lain, sehingga mereka berpindah membicarakan perkara yang lain. Maksudnya sampai mereka merasa bahwa kita tidak setuju dengannya, sehingga mereka tidak lagi menggunakan hal-hal itu baru boleh bergabung. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang dimaksud berteman yang haram dengan mereka adalah berteman ketika kita berada di dalam keadaan setuju dengan perbuatan mereka.
Makanya para ulama mengatakan kalau bertemannya bahkan demi mendakwahkan agar mereka taubat, kita memulai dulu dengan pertemanan, maka itu dibolehkan. Jadi berteman dengan tujuan agar kita bisa menyampaikan dakwah, dibolehkan selama kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Hari ini apa yang terjadi dalam hadapan Allah? Kita berteman dengan para peminum khamar, kita berteman dengan para orang-orang yang melakukan aktivitas di dalam sabu-sabu atau sejenisnya atau apapun. Lalu kita mulai terjerumus ke dalam. Atau paling kurang kita duduk bersama mereka, kita lihat mereka mengisap sabu, kita lihat mereka minum khamar. Tidak ada satupun kalimat dari mulut kita yang mencegah perbuatan tersebut. Maka orang-orang yang duduk inilah yang dimaksud dengan ikut berdosa besar. Di mana letak dosanya? Kita tahu itu haram, lalu kemudian kita tidak mencegah. Yang kedua, kita tahu itu haram, kita nampakkan ke mereka bahwa kita rida terhadap perbuatan mereka. Jadi orang itu ketika berteman dengan kita, mereka akan mengatakan tidak mengapa berteman dengan ustaz. Ustaz itu kalau datang dengan kita duduk bersama, dia paham kali bahwa kita begini dan begini, tapi dia tidak pernah larang. Itu teman yang baik. Jadi bahasa itu sesama orang yang peminum khamar, bahasa bahwa mereka suka berteman dengan kita karena tidak ada perlawanan apapun. Kita datang, mereka melanjutkan keharaman itu. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya berada di bawah titik paling lemah dalam iman, bahkan kita pun tak berkuasa dan bahkan tidak mau untuk mencegah. Ini haram. Dan untuk membebaskan diri dari keharaman itu adalah tinggalkan, kata Allah. Kalau engkau tak mau dihitung sebagai dosa, tinggalkan. Jangan duduk bersama para peminum khamar. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang kita tak mampu mencegah maksiat mereka. Kadang-kadang kita terjebak di dalam satu komunitas, kebiasaan melakukan yang haram. Kita diangkat menjadi salah satu pegawai atau pejabat di salah satu instansi, dan ternyata di dalamnya berkumpul para koruptor yang niat awal kita ingin mencegah, memperbaiki keadaan, kita ingin menegakkan kebenaran. Ternyata di dalamnya kita bertemu dengan ratusan orang yang sudah bekerja sama untuk melanjutkan kemaksiatan. Akhirnya kita pula yang tercampak dari komunitas itu. Kalau engkau tak mampu mencegah, kata Allah, engkau tak ada kuasa atau engkau bahkan takut terjerumus, maka tinggalkanlah. Ini nasihat Allah. Paling kurang kita terbebas dari anggapan bahwa kita ridha terhadap amalan mereka. Ini banyak sekali. Kalau kita luaskan urusan, banyak sekali urusan seperti ini. Orang yang kadang-kadang berada di luar negeri itu, kalau dia kadang-kadang kuliah di Jerman atau di daerah-daerah negara kafir, dan mereka punya kebiasaan kalau berkumpul minumannya adalah khamr. Jadi kita hanya karena faktor pertemanan, kita duduk bersama mereka di atas satu meja yang dihidangkan khamr. Walaupun kita tak minum, tapi mereka menganggap bahwa sama kamu tidak ada masalah kan? Kami minum begini. Kita terpaksa menjawab tidak ada masalah, lanjut. Jadi hal-hal ini kita harus waspadai. Berada di tempat maksiat dan kita tak berbuat apa-apa, maka kita dihitung bahagian daripada mereka. Rasulullah SAW, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW an mut'amina anil julus ada ma'idatin yashrabu 'alaiha al-khamr wa ayyakul ar-rajul wa huwa muntatirun 'ala al-batil. Rasulullah SAW itu melarang dua perkara dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu duduk di atas ma'idah, duduk bersama
di Maidah, yaitu di meja makan yang di atasnya tersedia minuman khamr. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nanti yang keduanya adalah wa ayyakul rajul wa huwa muqtatin ala batni, yaitu dilarang seseorang makan dalam keadaan posisi tengkurap atau tertelungkup. Artinya sering makan, bisa jadi snack dengan keadaan tidur tertelungkup, mungkin sambil menikmati tontonannya atau sedang bekerja di laptopnya, lalu dia merebahkan diri dalam keadaan tertelungkup, lalu dia makan, mungkin bantal di dadanya, dia makan. Itu hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi intinya yang kita ingin katakan bahwa hadis ini ingin dinyatakan oleh Nabi, jangan duduk bersama para ahli maksiat. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW pun menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudahu 'alaiha bil khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di atas ma'idah, artinya di meja makan yang di atasnya diedarkan khamr. Dan ini hadis ini menunjukkan kita yang bermasalah. Kalau mereka memang sudah menjadi pelaku dosa, tapi kita bermasalah. Dan seperti kita sebutkan tadi, ini meluas dalam semua perkara, hukumnya sama. Kita berada di dalam satu komunitas yang kita tahu ini para pelaku riba. Kita bergabung dengan komunitas-komunitas para koruptor. Kita tak bicara apa-apa. Kita ridha dengan perbuatan mereka. Ini dosa. Yang anehnya, orang diberi kuasa, tapi kemudian dia tidak mencegah maksiat apapun, bahkan dia mendoakan. Bayangkan bagaimana bisa seorang yang mengetahui halal haram, lalu diam di saat diberi kuasa, dia tidak berbuat apapun untuk mencegah hal tersebut. Sudah diangkat jadi wakil presiden pun masih diam terhadap maksiat. Padahal tinggal tanda tangan, selesai urusan. Sudah diangkat jadi ketua para ulama misal di satu daerah, tapi maksiat yang selayaknya dia berhasil cegah, dia tak cegah. Malah dia duduk bersama orang-orang yang kemudian melakukan maksiat tersebut. Maka tak boleh bergabung. Oleh karena itulah para ulama itu mengharamkan datang, atau bahasa lebih halusnya, boleh tidak datang ke walimah yang di dalamnya ada maksiat. Karena dasarnya menghadiri walimah perkawinan, walimatul urs, itu wajib. Dasarnya wajib, selama tidak ada unsur. Wajib datang, dan berdosa kalau diundang tak datang, kalau tak ada unsur, tidak beradu dengan tempat lain, tidak jauh, segala macam, sehat badan, wajib datang. Tapi sepakat semua ulama, begitu di dalam walimah itu ada khamr, kemudian ada joget, ada nyanyi, ada tarian para perempuan, ada perkara-perkara yang bermaksiat, ada ikhtilat. Maka apa kesepakatan mereka? Jangan datang. Jadi berubah menjadi haram, dari wajib datang berubah menjadi haram datang. Kita tak perlu datang. Begitu kita turun dari luar walimah tersebut, kita dengarkan Masya Allah keyboard dengan nyanyian yang luar biasa, kemudian ternyata ada penarinya, haram. Semua di tempat maksiat dilarang bergabung di dalam. Kalau kita buka kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu sampai ada perkara yang orang tidak menduga selama ini, banyak sekali walimah yang haram karena bergabung dengan maksiat. Salah satunya adalah dipajangnya para perempuan untuk menjadi penyambut tamu, dan mereka disolek. Jadi kalau bahasa kita pagar air apa pagar air? Kalau pagar air di Aceh, pagar air. Itu perempuan-perempuan disolek, yang muda-muda, yang menari, yang sudah tua, yang koyok-koyok disuruh di dapur, disuruh bagi-bagi rendang.
Yang mudah-mudahan dia tak akan di depan. Setiap kali datang kita tersenyum. Dan kita lihat pipinya berwarna merah, lipstik penuh. Ini walimah haram didatangi. Sebenarnya, maka semua tempat maksiat tak boleh gabung. Ini perkara yang kadang kita lupa. Kita saleh, kita alim, tapi kita berteman dengan orang yang kita tidak ada rencana mencegah. Kalau ada rencana tak mengapa, dibolehkan untuk mendakwahkan mereka, dibolehkan mendatangi. Jadi jangan asal-asalan berteman. Asal nama satu pertemanan siapapun kita dukung, padahal kita tahu itu ahli maksiat. Ini bergerak lebih luas. Tak boleh berada di satu partai. Yang partai itu pendukung maksiat sebenarnya. Ada betulnya ini partai akan menghancurkan agama. Kita tahu partai ini sudah terbukti benci dengan Islam. Terbukti ingin membuat sekularisme, ingin membuat liberalisme, ingin mengembangkan paham pluralisme, menganggap semua agama benar. Kita bergabung dengan mereka hanya demi agar kita menjadi salah satu caleg yang dipilih. Karena tak ada partai lain, kita masuk ke situ, bergabung, mulai bercengkrama, kita setuju dengan apa yang program mereka, padahal programnya program maksiat, maka kita pun terikut dosa dengan mereka. Ini perkara yang hari ini orang tidak peduli, meremehkan, padahal Allah memantau dia berada di dalam saf yang mana. Karena nanti di akhirat hanya ada dua saf, ashabul yamin wa ashabul shimal. Dan ashabul shimal pelaku maksiat dan yang mendukung maksiat mereka. Maka oleh karena itu berhati-hatilah dalam bergabung dengan komunitas manapun. Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung sekali dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seleksilah, lihatlah dengan siapa engkau berteman. Karena salah berteman, kita nanti akan menjadi adu, menjadi musuh dengan teman kita di dunia yang sama-sama melakukan maksiat. Karena nanti di akhirat ini sesama orang-orang yang satu komunitas itu akan saling menyalahkan. Mereka mengatakan di akhirat, gara-gara engkau aku dimasukkan ke neraka. Ini pun mengatakan, jika menyokkan kata pakat itu, yang satu orang di Indonesia, yang satu orang Cina. Ini cuma gara-gara kamu. Kalau tidak mungkin saya bergabung. Kan kamu yang jadikan dan jadi manis. Kan kamu yang mengajak saya untuk selalu tiap malam kita duduk di kopi bersama. Mulai itu dulu akrabnya minta ampun. Untuk berbuat dosa pun sama-sama akrab. Di akhirat mereka menjadi musuh. Tapi kita yang bergabung di dalam masjid, bergabung dalam pengajian, saling mengajak untuk umrah, untuk haji, untuk membuat kebaikan-kebaikan, bersedekah bersama, bergabung-gabung. Apa yang terjadi? Di akhirat kita saling tolong. Kita akan bertanya, mana fulan? Kenapa saya tak nampak? Lalu kita lapor ke Allah. Ternyata Allah mengatakan dia dalam neraka dengan mungkin satu maksiat yang dia harus tanggung jawabkan. Lalu kita bermohon, ya Allah, kami dulu salat bersama, kami umrah bersama, kami haji bersama. Izinkan kami untuk menolongnya. Berikan izin kami memberi syafaat untuknya. Diizinkan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, diizinkan Allah. Lalu kita datang ke neraka, didinginkan kaki kita tak tersentuh dengan panasnya neraka. Lalu kita mulai menjemput teman-teman yang dulu bergabung-gabung di dalam kebaikan. Makanya kalau berteman itu dengan sesama orang lain. Cuma ada yang aneh juga. Ada yang kelewat merasa paling baik, sehingga tak mau berteman dengan orang baik. Hanya berteman dengan sesama yang merasa paling baik saja. Mulai muncullah kalimat-kalimat yang terlalu kita ini. Bukan orang kita, itu orang kuno gitu. Kita kan orang tak kuno. Ini juga salah ini. Karena agama tak mengajarkan begitu. Khilafiyah jangan dijadikan alasan untuk bermusuhan. Jadi jangan merasa, saya selalu mengatakan, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling sunnah, jangan merasa orang lain di masjid itu semua neraka, di masjid kita lah yang paling surga. Ini orang tidak masalah, tidak beres juga cara berpikir. Jadi hal begini malah menyombongkan diri, seakan-akan keluar kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Dan ingat bahwa kalimat itu dikeluarkan oleh iblis.
yang merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam. Dan apa yang terjadi? Iblis wajib masuk neraka, dan orang yang dituduh lebih rendah darinya ternyata isi surga. Nah, oleh karena itu, jaga teman, jangan dukung orang-orang yang mendukung maksiat atau yang melakukan maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.